Halo teman-teman, balik lagi di series pertama kita ya, Basic Cloud Computing. Hari ini kita akan ngebahas episode 4 yaitu Certificate Manager. Oke, kita review di dua episode sebelumnya ya. Episode pertama kita sudah mengetahui apa itu AWS, apa aja fitur-fiturnya, apa aja yang harus dipersiapkan di episode pertama. Terus di episode kedua kita udah ngebahas Route 53 sebagai fitur DNS-nya dia, dan di episode ketiga kita udah kita udah ngebahas storage di AWS. Di dua poin ini kita udah bisa ngebuat static website ya teman-teman. Oke, kalau kita coba lihat, kemarin kita udah coba belajar untuk ngeregister register domain di root 53. Terus kita coba hosted untuk ngebikin hosted zone-nya dari domain yang kita udah beli. Di sini ada hosted zone-nya si melarung.com. Terus setelah itu kemarin kita juga udah buat S3-nya sebagai storage-nya untuk ngebuat si static website-nya itu. Di episode keempat ini kita akan ngebahas Certificate Manager. Nah, Certificate Manager. Sebelumnya itu kita coba bikin drawingnya ya, teman-teman bisa membuka draw.io. Di sini kita bisa bikin create gambar seperti ini ya. Kita coba dari awal. Jadi kita bisa ketikkan aja user untuk mencari gambar user. Misalnya kita pilih salah satu sebagai acuan user. Terus kita udah ngebuat si root 53, kita bisa carikan di sini 53. Kita bisa taruh di sini. Terus kita sudah buat S3-nya atau bucket. Kita buat komunikasi seperti ini. Nah, pola komunikasi datanya, si user akan mengetikkan sebuah domain nanti akan diurus ke DNS-nya. DNS-nya akan mengatur membalikan lagi file yang akan dituju. Nah, dari situ dia akan ngebalikin si website statiknya melalui si S3-nya ini. Oke, lanjut kita ke sesi keempat terkait Certificate Manager. Nah, apa itu Certificate Manager? AWS ACM ini adalah layanan yang memudahkan Anda untuk mengolah sertifikat SSL dan TLS yang digunakan untuk mengamankan komunikasi jaringan melalui HTTPS. Nah, teman-teman biasanya kalau misalnya ngeregister domain baru itu belum disertai dengan sertifikatnya, masih HTTPS. Nah, gimana caranya biar si transport layer secure-nya bisa terjaga? Kita menggunakan fitur melalui AWS Certificate Manager. Kita langsung aja ya, kita buka
si Certificate Manager, kita coba cari di sini. Nah, biasanya di sini simpel aja ya, dan teman-teman pastikan kembali ACM ini diatur dengan satu region ya, yaitu US East and Virginia ini. Jadi silakan pilih. Kita pastikan lagi kita request sertifikatnya dari region ini ya. US Virginia, kita create request certificate. Nah, di sini ada pilihan request public certificate atau private ya. Kita secara default kita public karena yang CA ini berbayar dia ya. Nah, kita pastikan kembali nama domain yang kita registerkan kemarin ya. Kita bisa masukkan di sini. Contohnya misalnya 2.com. Di sini kita bisa mendaftarkan banyak sertifikat ya. Misalnya kita di sini contoh sebelumnya. Terus di validation method kita ini berdasarkan validasi terkait si domain ini ya. Kita pastikan jika teman-teman untuk memvalidasi si sertifikat ini ada dua tipe ya, bisa DNS validation dan email validation ya. Bisa melalui email dan DNS. Kita ke DNS saja karena lebih mudah menggunakan DNS karena register domainnya sudah ada di sini. Terus untuk key algoritmanya kita defaultkan aja di 2048 dan kita coba klik request. Nah, setelah kita klik request, biasanya di sini ada status pending validation ya. Nah, pending validation ini berarti secara asumsi dia masih belum bisa dipakai karena kita belum validasi CNAME-nya 2 ini ya. Kita bisa kopikan CNAME name dan CNAME value ini ke root 53 kita ya. Kita kopikan di sini. Kita langsung ke root 53. Nah, di root 53 ini seperti biasa ya, kita masuk ke domain yang kita mau daftarkan sebagai SSL-nya, terus kita tinggal create record. Ini simple aja. Terus define, kembali define, terus kita pilih ininya CNAME ya. Kita masukkan ininya apa sesuai sama domain yang kita tuju ya. Karena di sini saya sudah ada, bakal contohnya seperti ini ya, CNAME yang sudah ada. Kita pastikan lagi record name-nya sama value-nya itu sama yang kita kopikan tadi. Setelah itu kita balik lagi ke certificate manager-nya. Nah, kita pastikan kembali domain yang kita tuju tadi udah seperti ini ya, sudah issued. Oke, kalau sudah issued dan sukses seperti ini, bisa kita langsung pakai ya terkait HTTPS-nya. Oke, itu aja. Nanti kita lanjut ke CloudFront. Oke.